Suku kami, suku Moronene, tidak bisa dipisahkan dengan kebiasaan berburu. Karena kebiasaan berburu warisan dari leluhur kami. Kini kehidupan sudah berubah dan hewan buruan semakin berkurang. Menyebabkan kami harus mengubah kebiasaan berburu menjadi petani. Perubahan mempertahankan hidup menjadi petani bukan berarti kebiasaan berburu hilang begitu saja, tetapi identitas suku Moronene tetap kami jaga sebagai warisan leluhur. Suku Moronene adalah negeri para pejuang. Suku Moronene di Hukaela ya, sejak nenek moyang kami sudah menempati daripada perkampungan ini. Suku Moronene adalah suku tertua di Sulawesi Tenggara, yang pertama mendiami dan mendarat di Sulawesi Tenggara. Suku Moronene adalah rumpun Melayu tua yang lewat Jazirah Utara Moro, Filipina, Mori, kemudian mendarat di Pulau Matana, lalu menyeberang di daratan Sulawesi Tenggara. Daerah ini bagi orang Moronene mereka sebut dengan Waworaha, artinya tanah leluhur. Jadi mereka menganggap ini sebagai tanah leluhur. Makanya betapapun arus dinamika Moronene, mereka tinggal kemudian keluar masuk lagi, karena mereka menganggap daerah Hukaela ini merupakan tanah leluhur mereka. Pertama, adanya akses sungai sebagai sumber kehidupan. Kondisi alamnya di situ banyak menyediakan yang disebut dengan satwa, anoa, kemudian beberapa fauna yang lain yang bisa diburu, termasuk kerbau, karambau, dan beberapa satwa yang lainnya. Berburu dengan beberapa cara berburu, dengan menggunakan tombak, kemudian anjing, dan agel yang disambung-sambung yang disebut dengan popori. Pakai agel itu namanya popori. Nah, di situ disiapkan alatnya, ada ranjau, ada agel, ada juga istilahnya karui. Karui itu tiang-tiangnya. Nah, itu nanti kalau malam, artinya kalau sudah diperkirakan bahwa rusanya itu sudah ada di tempat itu, nah kita keliling itu. Tetapi ranjaunya jauh sebelumnya itu seperti jam-jam 1, 2 itu siang itu sudah dipasang. Terus pagi, supaya dia kelihatan itu dia mengayung-ayungkan anunya itu. Semakin dia melambai-melambai itu, ketakutannya itu semakin tinggi. Nah, dia tidak bisa lagi melewati itu. Jadi ada tempat yang sudah disiapkan untuk terbuka itu. Nah, disitulah mereka lari. Nah, di situ sudah ada ranjau.
Mah, untuk cara no dalam tu aku pando karena masa tempo dah aku nak untuk pando kau udah kau berburu. Dah aku montator. Berburu sebetulnya adalah salah satu budaya orang Mornene sejak dari turun-temurun. Generasinya masih mengangkat tentang hal berburu itu untuk mempertahankan hidup. Sekarang sudah ada perubahan zaman dan mungkin program pemerintah juga yang memberikan pemberdayaan masyarakat untuk memahami sistem bertani. Nah, maka sekarang itu yang namanya berburu bukan ditinggalkan untuk seterusnya. Itu juga sewaktu-waktu masyarakat juga kalau memang untuk mengkonsumsi dia butuhkan masih sering melakukan. Tapi itu bukan lagi prioritas karena kalau dinilai dari ekonominya itu tidak bisa menghidupi keluarga lagi dengan kondisi alam atau satwa yang hampir punah. Sekarang yang kami lakukan adalah mulai bercocok tanam. Jadi, seperti membuka lahan, membuka kebun, menanam jagung, padi, terus kalau sudah musim hujan ada lagi buka lagi sawah. Ya, di sana bisa kita dapatkan hasil yang bagus karena bersawah itu pada musim-musim hujan jadi membutuhkan air banyak. Nah, beda halnya dengan berladang itu memang airnya biar secukupnya saja bisa. Dia mau tanya dia loh, jadi. Secara turun-temurun orang tua kami sudah punya sonasi. Inalahin Peuma itu adalah bekas perkebunan secara turun-temurun yang kita tidak bisa tinggalkan. Jadi kita mengenal dengan sistem kearifan lokal dengan hutan pemanfaatan itu sebagai bentuk dengan sistem pindah. Tapi bukan berarti kita pindah itu bahwa kita akan merusak hutan, tidak. Karena pemahaman pemerintah, kalau kita pindah-pindah, dikatakan masyarakat berpindah-pindah, berkebun berpindah-pindah, tentu dia akan merusak. Padahal pemahaman kami tidak. Kalau yang namanya masyarakat misalnya Moronene berkebun tahun ini, kemudian dia pindah, karena itu tadi hubungannya bahwa makhluk hidup bukan hanya manusia, tapi tumbuhan, kayu atau hutan itu juga makhluk hidup. Jadi ketika kita habis tebang ini, kita pindah di sini tahun ini kita olah, tahun berikutnya kita tinggalkan karena kita ingin supaya dia hidup kembali hutan itu. Itu yang dimaksud kearifan lokal, menghargai yang namanya sama-sama makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan. Ketika kita masuk di hutan untuk menggunakan itu hutan sebagai tempat mau berkebun atau mengambil bahan-bahan untuk kebutuhan rumah, pasti terlebih dahulu kita mau oli. Sarua turpa cemiun te dahan te puyah datung kura parayo bonua dia hai luka ya. Nah, kana mi cemi to mata oreo to tepulian oreo cemi to tangkena to reteno perasar ruwa mi mode na mode hang kuda monti aku pinya bang kanahi be oring kuda ko cemi heo kaki mulu tu mi kam batang karuli rawa aku kas. Kearifan lokal yang dimiliki oleh etnik Moronene adalah yang berkenaan dengan lingkungan atau ekologi. Salah satunya seperti upacara Mo'oli. Mo'oli ini artinya di dalam bahasa daerah setempat membeli. Kegiatan ini dilaksanakan berkenaan dengan aktivitas membuka lahan atau ladang. Jadi betapa besar penghargaan orang Moronene terhadap lingkungannya. Nah, kegiatan Mo'oli ini sebagai proses ritual adat untuk menghormati karena orang Moronene itu percaya yang disebut dengan penunggu hutan,
atau hutan itu punya pemilik. Jadi sebelum membuka harus minta izin. Ya, mereka percaya bahwa yang menghuni hutan itu adalah Onitu Wonua atau makhluk halus. Jadi mereka melakukan yang disebut dengan ritual Mo'oli. Persyaratan Mo'oli itu ketika misalnya penunggu hutan itu memberikan kita untuk bisa melakukan kegiatan di situ, maka ada tanda-tanda yang datang kepada kita, yaitu misalnya tasiyah, itu berarti petanda yang baik. Dan salah satu kearifan yang mereka miliki adalah dalam hal untuk melestarikan hutan atau huma ini, yang pertama, orang yang merusak lingkungan itu, contohnya menebang kayu, harus menanam kembali tanaman yang sama. Dia pagar, kemudian dia jaga. Nah, kemudian dalam konsep yang disebut dengan Morenene ini terkait dengan perlindungan terhadap hutan, kemudian perlindungan terhadap satwa liar, itu ada yang disebut dengan hutan penyangga, hutan inti, dan hutan yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat adat Morenene. Inalahipue ini adalah hutan rimba yang lebat, dan itu mereka yakin bahwa di situ ada makhluk halus yang disebut dengan Onitu Wonua, hantu Wonua. Kemudian di situ ada sumber mata air, ya, yang disebut dengan mata bondu, yang tidak boleh diganggu. Jadi orang dulu sudah memperkirakan bahwa kalau ini hutan ditebang, hutan diganggu, maka sumber kehidupan kita satunya adalah air, itu akan terganggu, akan hilang. Kalau air bersih di sini, alhamdulillah memang rata-rata di sini ada mata air. Jadi apa yang teknik dokter bilang harus masak air baru bisa minum, kalau di sini enggak, bisa kita ambil langsung. Asal itu kita, artinya bisa kita lihat itu airnya apakah enggak keruh. Nah, tapi kalau seperti di kali itu memang gatal kalau kita mau minum. Tapi kalau ya dari mata-mata air ini bagus. Sekalipun itu jaraknya antara ambil air dengan rumah itu jauh, ada sekitar 500-an meter. Tapi itu kita harus kejar ke situ, karena itu yang terbaik untuk air minum, air bersih. Pagi, sore, itu kita pergi ambil air. Bagaimanakah air itu kalau sudah dipakai, ya habis. Jadi tidak ada waktu hentinya kita ambil air. Seperti saya tadi ini waktu musim hujan tadi, waktu hujan sudah 2 kali saya pergi ambil air pakai jerken. Sebenarnya di sini bisa kita gali sumur, tetapi karena di dalam tanah di sekitar perumahan ini longsor yang pada akhirnya kita tidak bisa buat itu. Kemungkinan rencana ke depan ini untuk air bersih itu kita harus menggunakan pipa. Kita harus ambil air kita harus ambil dari mata air itu menggunakan pipa sampai di tempat di rumah. Sejak kita mengkonsumsi air ini tidak ada hambatannya, kecuali misalnya kalau dari penyakit lain seperti demam, itu memang saya pikir bukan dari air. Sakit kepala itu karena apakah dia pengaruh berjemur atau bagaimana. Tetapi kalau dari air ini saya pikir tidak ada hambatannya. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh orang Morenene yang berada di Tobu atau kampung Hukaya Laaya adalah kemampuan mereka memanfaatkan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhannya di bidang kesehatan, yang dalam ini yang disebut dengan etnobotani. Nah, salah satunya untuk memberikan tantangan, hukum tantangan jawaban, ada tantangan, ada jawaban. Salah satu contohnya adalah apabila ada orang sakit, maka orang Morenene melakukan ritual pengobatan, ya, dengan yang disebut dengan doa, mantra.
Mengkonai di. Main nama kakura kumi bain. Ada juga dengan memanfaatkan tumbuhan ramuan-ramuan kemudian dicampur dengan air atau diperas kemudian diminum. Dan itu khasiatnya alhamdulillah bisa menyembuhkan. Dari nenek moyang kami hampir seluruh nenek ini mengenal obat-obatan dari turun-temurun nenek moyang kami. Sampai sekarang ini kami tidak pernah mau lepas ini. Karena di sini kami mau ke rumah sakit sangat jauh. Jadi ya kita harus gunakan ini. Artinya kami gunakan ini obat-obatan terhadap obatan kami dari nenek moyang kami. Ya, bisa misalnya. Sebetulnya kalau kita berbicara untuk bilang harapan orang Moronene untuk pendidikan saat ini memang belum cukup. Yang sekolah sekarang yang kami rintis itu kami dirikan sejak tahun 2000, itu hanya berdasarkan keinginan dari kami untuk menjawab tantangan dari pihak pemerintah. Karena selama keberadaan kami di sini, pemerintah itu menuduh kami bahwa di Hukaya itu ada pembodohan generasi. Makanya itu kami berupaya untuk merubah itu tatanan itu. Ucapan-ucapan pemerintah yang semacam itu untuk istilahnya dikategorikan membodohi generasi itu kami upaya untuk menantangnya. Sekalipun itu misalnya hari ini teknik pendidikan yang kami terapkan di anak-anak kami ini belum cukup, tetapi artinya sudah ada kemiripan dengan apa yang pendidikan yang di luar. Karena sampai hari ini bahkan sudah ada yang tamat di sekolah kami dan kembali mengajar di sini. Nah, itu sekalipun memang kapasitasnya tidak memenuhi syarat apa yang seperti guru hari ini mempunyai sertifikat apa segala macam, tetapi namanya kami itu berbakti untuk mengajarkan anak-anak kami bagaimana bisa memiliki pendidikan seperti orang-orang di luar. Bahasa tuh, nah, sementara kita lihat tabur nenek asli. Dengan itu kan ilham. Kita ini kan yang ada di sini mengintip yang ada di kabupaten misalnya. Buku-bukunya itu selalu kita tiru. Mereka lakukan untuk mengajarkan apa-apa di sana juga di sini kita lakukan. Hanya saja itu fasilitas memang kurang. Seperti bangku, alat-alat tulis memang kurang itu. Jadi dia kita suargo yang kurang. Olahraga banyak macamnya, hanya macanan. Nah, olahraga membuat badan sehat, no Pak? Olahraga membuat badan sehat. Iya. Kalau masalah penerangan di sini masih sangat terbatas. Kami menggunakan minyak tanah saja untuk lampu pelita-pelita. Memang kami sudah ada beberapa orang yang sudah bisa mampu untuk beli genset, itu pun juga tidak bisa nyala seterusnya, malah misalnya nyala enggak. Nah, karena bahan bakar sini seperti bensin itu jauh, mana lagi mahal, jauh lagi untuk ambilnya. Makanya memang serba keterbatasan kalau hanya semampunya orang memakai lampu pelita saja. Ya kita dia ayo pro lopoi, udah lopoi ini ya mekarumian, nah terus di bersama apa nih? Kalian berlari telan. Oh, iya. Saat ini sebetulnya yang termasuk mengganjal kami itu dengan adanya Taman Nasional ini sebagai kawasan konservasi. Mereka mengklaim bahwa hutan adat ini adalah bagian dari konservasi. Sampai hari ini kami secara de facto saja, artinya pengakuan secara undang-undang memang di Undang-Undang nomor 5 tahun
60 UU PA itu mengakui kami masyarakat adat, dan kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang pertanahan itu mengakui kami tentang hak-hak masyarakat adat. Kami berhak mengelola, berhak mengawasi, berhak memungut hasil hutannya. Kami berbicara soal tanah. Ketika kita bicara tanah, maka dari leluhur kami sudah mengakui kita sebelum merdeka, malah ini sudah tanah kami ini. Jadi itu yang membuat kami pertentangan sebenarnya. Di zaman Orde Baru itu menetapkan ini tanpa kompromi dengan kami. Kenapa kita tidak rubah paradigmanya? Kalau kita bertanya, sejak kapan daerah itu dijadikan sebagai taman konservasi, taman nasional? Itu kan belakangan. Secara historis, sebagaimana yang saya jelaskan tadi itu kan, mereka sudah bermukim beberapa generasi keturunannya. Nah, kemudian dengan alasan bahwa itu sebagai akan merusak hutan mereka, dari kearifan lokal yang mereka miliki sebenarnya tidak mengancam daripada keselamatan kemudian pemeliharaan terhadap hutan itu. Malah sebenarnya masyarakat adat ini mereka menjaga hutan dengan kearifannya, menjaga hutan dengan caranya. Kalau kita berbicara tentang bukti-bukti evidensi bahwa mereka lebih tua, yang pertama mereka memiliki kuburan, kemudian hutan yang terpelihara, ya, hanya karena kebijakan mereka diusir dari kampungnya, hanya karena kebijakan yang tidak melindungi daripada hak rakyatnya, mereka terusir dari daerahnya.